Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-aziz al-hakim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, insyaallah kita melanjutkan kajian kita saya ingin masuk terlebih dahulu di juz 3 di surat Al-Baqarah, di mana pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din, tentang rasul-rasul yang Allah berikan kelebihan antara mereka. Ini sebenarnya juga menggambarkan setiap manusia itu juga diberikan kelebihan masing-masing oleh Allah. Kemudian ayat ini nanti ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, karena di sini ada kalimat walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu, ya. Nanti salah satu bahwa terjadinya antara Islam dengan ahli kitab misalnya, itu ada perselisihan yang jelas dan perselisihan yang dibuat dari masa lalu ahli kitab. Itu permasalahan yang bukan kalau dijelaskan lalu selesai. Ini yang harus dipahami dulu. Kenapa? Karena diinformasikan oleh Allah bahwa ujung-ujungnya, ya, khususnya Yahudi, Bani Israel dengan Islam itu mereka akan berbeda dengan Islam, tapi bukan karena mana yang benar mana yang salah, bukan karena kurangnya informasi, tapi kata Allah hasadan, karena hasud, iri dengki. Dari sinilah maka sudah jelas Allah mengatakan ujung-ujungnya suatu saat akan saling berperang, saling membunuh, ya. Apakah skupnya kecil ataupun besar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini, surat Al-Baqarah 253, seperti menggambarkan kepada kita bahwa apa sih cara kita memandang perselisihan, bahkan perang, biar kita tidak melakukan kegiatan yang mubadir. Kan misalnya kegiatan mubadir itu begini, kita bikin sebuah organisasi yang kita bicarakan bagaimana caranya agar rukun damai, nggak ada perang gitu. Itu nggak bisa, karena ayatnya mengatakan walau sya'allah. Kalau sudah lau itu menunjukkan Allah tidak melakukan. Berarti Allah tidak menghendaki untuk tidak adanya permusuhan, peperangan. Allah tidak, ya, melakukan itu. Kalau melakukan sudah selesai. Tetapi Allah menyinggungnya adalah, ya, faminhum man amana wa minhum man kafar. Jadi untuk menunjukkan kepada kita yang perlu kita lihat itu
di antara mereka yang berperang, berselisih, tugas kita nggak terlalu rumit sebenarnya. Tinggal diamati saja mana yang kategorinya beriman, mana yang kategorinya kafir. Kita nggak bisa apa? Ya udah biar rukun damai kita melakukan misalnya dialog, kumpul terus, dialog terus. Pertanyaannya, kalau tadi ada yang perbedaan dan perselisihan karena iri dengki, orang iri dengki kalau sering ketemu kira-kira makin rukun atau makin, orang iri Pak Joni sering ketemu makin begini atau makin akrab? Bukan makin akrab, orang iri itu makin apa? Makin kenceng permusuhannya. Jadi kita kadang-kadang seolah-olah keren gitu ya, cuman kita karena ini sudah masuk juz 3, pelajaran agama Islam masuk juz 3 itu sudah mulai ya ibaratnya pelajarannya kita anggap sudah punya modal juz 1, juz 2, juz 3 ini agak apa? Agak berpikir, mencerna, karena apa? Pelajarannya sangat jelas. Sehingga kalau saya nanya bapak-bapak, bagaimana masalah perang, ya misalnya Pak Yuli, bagaimana sikap kita tentang perang Ukraina dan Rusia misalnya? Ya bagi kita nggak usah terlalu serius lah gitu ya, tinggal diamati aja. Dua-duanya apa? Dua-duanya tidak akan langsung menyinggung kita, dan lucunya itu sama-sama ngotot. Ya kan repot kalau yang ngotot bukan orang beriman. Kita mau ngomong apa? Kata Rusia boleh damai asal yang sudah dikuasai Rusia nggak boleh dikembalikan. Ya udahlah, kita pura-pura nggak tahu aja gimana. Ini kan sesuatu kalau atas dasar keimanan kita bisa ngasih saran. Ini kan apa? Dua-duanya nggak punya dasar keimanan. Kita mau ngapain kira-kira? Ya nggak bisa. Ya, itu akan ribut yang tanpa ujung. Walaupun kasusnya sama Israel dengan Palestina, kenapa kita harus ikut? Karena di sana ada keimanan, berarti kita harus apa? Teliti dulu. Yang lucu banyak orang Islam ya malah ikut memusuhi, ngakunya Islam memusuhi yang beragama Islam, kan lucu lagi nanti. Makanya jangan seolah-olah punya analisa tapi nggak diperhatikan apa yang Allah sampaikan. Jadi kalau kamu menghadapi sebuah perselisihan dan sebagainya, kamu pegang dulu. Ini mana keimanan, mana kekafiran, itu dulu. Setelah keimanan dan kekafiran, baru apa? Pelajari masalahnya. Tapi untuk orang beriman lebih hati-hati karena apa? Itu apa? Kalau kita sampai memfitnah, ini besar keimanan. Walaupun dengan orang kafir juga tidak memfitnah, tapi apa? Kita lebih hati-hati karena memfitnah sesama orang beriman lebih berat. Sehingga dari sini jelas ya, bahwa kalau perselisihannya itu misalnya ribut, ada yang ya kan ributnya masalah fikih, berarti kan sebenarnya apa? Udah jangan banyak ribut, kalian berdua sama-sama orang beriman. Ya sama-sama orang beriman, ngapain coba? Ini kan yang salah selama ini, perselisihan antara orang beriman, orang muslim, malah apa? Seolah-olah permusuhan antara kekafiran, dan ini masalah jadinya. Makanya ketika kami Dewan Doa Kota Bogor dikunjungi ya saudara-saudara kita dari Front Persaudaraan Islam bersama beberapa habis, saya cuma mengatakan kami akan menyarankan untuk misalnya satu kelompok yang menamakan dirinya PWILS sebaiknya cari ustadz dan kiai gadungan gitu. Nah nanti yang dari Habib biar cari Habib gadungan, jadi masing-masing jangan apa ya kan, ibaratnya ini keluarga kamu, ini keluarga orang lain, jangan apa pengen memeriksa keluarga orang lain, nanti capek. Kan lebih mudah kalau antar mereka gitu. Udah kamu tugasnya selesaikan itu. Kalau
niatnya memang untuk kebaikan. Kalau enggak ya repot. Nanti ujung-ujungnya bukan perbedaan, malah iri dengki. Itu yang beruntung orang kafir kalau iri dan dengki, ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka Allah selanjutnya menegaskan walau sya'allah maqtatalu. Kalau Allah menghendaki nggak akan ada itu perang. Walakinnallah yaf'alu ma yurid. Tapi ternyata apa? Allah membiarkan adanya perang. Sebelum membahas ini saja, itu kisah sebelumnya adalah kisah apa kira-kira? Sebelum akhir juz 3. Kisah Tolut dan Jalut, itu kisah perang. Jadi di dalam peperangan Tolut dan Jalut ada Nabiullah Daud yang masih muda, pasukan Tolut yang membunuh Raja Jalut, yang nanti pada setelah Tolut maka yang menjadi raja pemimpin adalah Nabi Daud alaihissalam. Jadi artinya perang itu nggak apa-apa gitu, asalkan tadi semuanya berujung perangnya untuk menjaga bahkan meningkatkan keimanan. Karena bagaimana ya sesuatu akan ya bisa menunjukkan keimanan kalau suatu saat pertentangan itu tidak terjadi peperangan. Jadi peperangan itu biasa saja, karena kalau orang beriman itu nanti bedanya, kalau orang beriman perang itu ada aturannya. Beda. Jadi nanti kalau orang beriman ikut berjuang, jangan kayak orang kafir semuanya disiksa, semua dibunuh sembarangan, dirusak, nggak bisa. Bahkan kalau boleh kita sebut hari ini, kalau nanti ada orang muslim, adik-adik beriman ikut demo, tetap ada aturannya, nggak boleh tuh menjarah, merusak, nggak bisa. Maka ketika yang kita tunjukkan hari ini kayak begitu, itu bukan cara Islam, bukan. Islam tetap aja nggak boleh dalam keadaan kayak apa ngambil barang milik orang lain, itu udah jelas. Jadi sudah sangat jelas. Makanya beberapa aktivis muslim mengatakan jangan masuk terlibat karena ini udah nggak benar secara ketentuan Islam. Jadi kita tidak bicara yang wah apa-apa itu terlalu rumit. Pokoknya secara ketentuan Islam ini tidak benar. Kalau sudah merusak misalnya sembarangan, kemudian tadi membunuh sembarangan, kemudian juga apa? Mengambil barang sembarangan, nggak bisa. Islam nggak bisa begitu. Nah, setelah bicara tentang ketentuan beriman, maka ayat ini masuk kepada ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Urusan ya, perang dulu, efek perang itu langsung dapat harta, itu maksudnya. Sepertinya juga sama kan perang-perang yang apa dilakukan, perang dunia 1, dunia 2 itu kan efeknya pasti ada apa? Yang kalah bayar yang menang gitu, disuruh ganti rugi. Ya contohnya Jepang itu sampai kena nggak boleh bikin tentara kan setelah kalah perang apa ya dunia. Artinya penindasan dari yang menang kepada yang kalah. Belum lagi perang-perang yang nanti yang kalah bayar sekian. Ya. Makanya jelas di sini tiba-tiba setelah bicara tentang ya Allah tidak menahan di dunia ini akan terus aman, damai, sentosa, akan juga ada perang, maka Allah mengatakan setelahnya akan bicara tentang
ujung-ujungnya nanti membelanjakan harta. Jadi membelanjakan harta. Kalau sudah bicara membelanjakan harta, berarti bicara juga tentang dapat harta. Maka karena dalam perang, dalam Islam juga ada efek ya mendapat harta, maka Islam mengatur hukum rampasan perang. Bayangkan, yang lain nggak ada gitu. Kalau ini langsung ada. Kenapa? Ini sesuai dengan yang Allah tuntut dari harta itu, min aina ya iktasabahu, dari mana dia dapat. Kemudian untuk apa? Anfaqahu, untuk apa dibelanjakan. Jadi dapat dan dibelanjakan. Maka ayat ini menunjukkan setelahnya bicara tentang min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Walaupun kalimat penggalan kalimat ini adalah maksudnya hari kiamat, tapi bagi kita kiamat bagi kita itu adalah kiamat terdekat bagi kita adalah mati. Maka di sini kita harus paham apa ya fungsi harta bagi orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman ya nggak usah. Kan di sini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Yang nggak beriman nggak usah hai, kan gitu ya. Jadi jelas di sini bahwa apa? Kita bicara kepada orang beriman. Orang beriman, apa fungsi harta di dunia bagi orang beriman? Ini ayat ini untuk mengajarkan kita apa fungsi harta bagi orang yang beriman. Maka ujung ayat ini menarik. Allah tiba-tiba mengatakan wal kafirun, pakai ismul fa'il. Orang kafir itu, orang-orang kafir itu, hum mereka az-zalimun, juga ismul fa'il. Selalu zalim dalam apa? Kalau bicara harta berarti apa? Orang kafir itu dalam mendapatkan harta ataupun menggunakannya selalu zalim. Hasilnya apa maksudnya? Dosa. Gitu. Allah menyebut ini berarti sekaligus memberitahu apa kepada kita? Kamu kan beriman, harusnya jangan seperti mereka. Jangan seperti orang kafir dong. Kalau cara dapat hartanya dan cara menghabiskannya jangan seperti orang kafir. Itu yang dimaksud. Sehingga kesalahan fatal hari ini kadang-kadang saudara-saudara kita ini disuruh untuk ya berjuang mendapatkan harta sampai dia punya harta banyak, masih muda, tapi nggak ngerti. Padahal dia KTP-nya Islam gitu ya, pengennya beriman, tapi nggak ngerti untuk apa harta halal yang dia dapatkan. Ya kalau harta haram nggak usah dibahas sebenarnya, karena nggak bisa dibuat apa-apa harta haram. Ini kan yang halal. Dia udah anak muda, bekerja baik-baik, pekerjaan halal, menghasilkan duit yang banyak. Untuk apa? Itu menjadi masalah, karena di zaman sekarang uang saya, duit gue terserah gue mau buat apa. Orang nggak bisa ikut campur. Beda kalau zaman Nabi bisa langsung nggak benar gitu. Sekarang siapa yang bisa begitu, Pak Joni? Nggak ada. Kalau berani begitu paling dia apa? Ah, lu iri aja lah, kagak dapet gitu. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa jangan dorong dulu anak-anak kita menjadi orang yang hartanya banyak sebelum dia mengerti fungsi harta bagi orang beriman itu untuk apa. Kira-kira menurut BI untuk apa ya Pak Saripudin ya? Bagi orang beriman dapat harta itu untuk apa? Atau kedudukan harta bagi orang beriman itu apa?
Jadi kalau kita sampaikan kepada orang BI, harta bagi orang beriman itu anggaran. Sebenarnya dia dapat anggaran dari Allah. Kalau anggaran untuk apa? Ya, belanja itu, bahasa belanja untuk apa? Untuk dihabiskan, kan? Iya atau tidak? Anggaran itu untuk dihabiskan, yang menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan peruntukan anggaran. Jangan kayak di negara mana nanti cara menghabiskan anggarannya nunggu mepet-mepet, yang nggak jelas apa, yang penting nanti laporan habis anggarannya. Itu kan nggak benar. Nggak benar kan? Makanya lihat, pelajari Nabi, sahabat itu hartanya untuk apa? Coba cek. Semua dibelanjakan yang menghasilkan pahala, semuanya. Lihat coba mereka. Bahkan kalaulah sampai wafat habis, malah mereka sedih atau senang? Senang mereka. Jadi ini kan menjadi catatan bahwa kadang orang beriman ya, masih terjebak seperti cara hidup orang kafir, bahwa anggaran itu tidak digunakan. Makanya akhirnya kan sudah sering itu ya para ustadz menyampaikan surat Al-Munafikun ayat 11 itu, yang apa? Kalau mau mati ya dikasih kesempatan sebentar, maka cari pahala yang paling gampang adalah apa? Infak. Sedetik aja bisa, udah saya infakkan, itu langsung infak. Menunjukkan pahala paling instan adalah dengan cara infak. Belanja, infak itu artinya belanja. Makanya memberi makan keluarga kan infak. Nafkah itu sama dengan infak, karena ya Rasulullah mengatakan apa yang kau masukkan ke mulut istrimu itu adalah sodakoh, infak itu. Diberi pahala, dan pahalanya ayo, pahalanya yang diberikan makan kepada keluarga, pahalanya paling besar, bukan besar. Kan ada hadis riwayat muttafaqun alaih yang apa? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun ya anfaqtahu fi raqabatin, ya, wa dinarun ya. Yang berikutnya kalau nggak salah sodakta ya ilal miskin, yang kau sedekahkan pada orang miskin. Nanti ujungnya wa dinarun anfaqtahu ila ahlika atau wa ila ahlihi, anfaqtahu ila ahlika, itu disebutkan Nabi adalah a'dhamuha ajron, itu yang paling besar. Jadi kalau lihat, tapi terkena semua, oh berarti orang hebat dong tuh, semuanya dikasihkan keluarganya. Ya bukan begitu maksudnya. Apalagi orang-orang ya kadang-kadang ngambil harta orang lain untuk keluarganya juga nggak boleh. Karena apa? Dia disuruh ya benar-benar berjuang untuk keluarganya, karena itu nilainya paling besar. Bukan berarti harus menutup, makanya nggak boleh berlebih-lebihan. Untuk keluarga nggak boleh berlebihan, karena apa? Sudah pengalinya besar gitu. Kalinya sudah besar. Jadi angka pengalinya itu sudah paling besar. Makanya ada jatah untuk sabilillah, untuk masjid, untuk itu harus ada. Karena apa? Ini juga kalau memang ini sudah cukup, harus bisa untuk
yang lain-lain dibagi. Kenapa? Nggak bisa diberikan ke sini semua, walaupun kan paling besar untuk itu semua saja nggak bisa. Wala tusrifu, untuk keluarga tetap tidak boleh berlebih-lebihan. Sampai Nabi saat ya memberikan belanja kepada keluarganya sudah Nabi hitung itu cukup, begitu mau minta tambah Nabi bilang apa? Kan Aisyah sama itu, wah mumpung ya dapat ghanimah yang apa? Yang sangat besar, bisa dong ngajukan tambahan anggaran. Tapi kata Nabi apa? Iya aku berikan, tapi sekaligus kamu mau pilih tambah anggaran, kemudian tidak menjadi istri Nabi, atau pilih anggarannya tetap segitu, tapi tetap bersama Nabi dan Allah. Ternyata istrinya pilih apa? Bersama Nabi. Berarti menambah anggaran yang melebihi itu oleh Nabi tetap disebut apa? Bahaya. Sehingga nanti menjadi alasan untuk tidak bisa melakukan belanja-belanja yang harusnya bisa dilakukan. Artinya dari kasus itu jelas, untuk keluarga harus ada batasnya. Tidak boleh semuanya apa? Demi keluarga. Makanya saya selalu wanti-wanti, jangan kita menamai ya para suami itu menamainya saya kadang-kadang paling gatel mata melihat tulisan pejuang rupiah. Apa dapat pejuang rupiah? Ya. Karena kita berjuang masa untuk rupiah, untuk duit kan janganlah, nggak ada nilainya nanti. Pejuang keluarga itu aja nggak bisa orang beriman menulis pejuang keluarga, nggak bisa. Karena kalau pejuang keluarga, orang kafir juga bisa pejuang keluarga. Ternyata walaupun kita mencari nafkah bagi orang yang beriman itu bahasanya bukan pejuang keluarga, tapi apa? Melaksanakan perintah Allah. Pahalanya sangat besar. Dalam sisi melaksanakan pahalanya besar, kalau meninggalkan kafa birrojuli isman, kata Nabi. Cukuplah seseorang akan disebut mendapat dosa besar ketika dia diberikan tanggung jawab amanah keluarganya dia sia-siakan, tetap ada ancaman. Maka kenapa kamu berjuang untuk keluarga kamu? Saya takut dosa besar dari Allah. Itu hebat. Jadi jangan orang beriman itu suruh beda motivasinya, jangan kayak orang kafir, demi keluarga. Nanti kalau demi keluarga apa aja dilakukan, bahkan jalan nggak benar. Tapi kalau takut kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah, boleh nggak sembarangan? Nah, makanya nomor satu yang harus diingat-ingat oleh orang beriman, kemana saja, melakukan apa saja, sadarilah bahwa sebenarnya itu ada perintah Allahnya, maka itu yang dijadikan pegangan. Saya melakukan ini karena perintah Allah. Kalau ada misalnya zaman sekarang anggota DPR misalnya merasa ya nggak cukup, kira-kira apa sebabnya gaji mereka nggak cukup? Kan ini menarik kan? Katanya gajinya sudah besar, tapi nggak cukup sama itunya. Kenapa nggak cukup? Kalau nanyanya orang Indonesia yang tidak beriman, biar cukup caranya diapain? Ditambah, maka mereka kan mengajukan tambah. Coba nanyanya ke Imam Syafi'i, terus dihitung apa? Kerja mereka apa, ininya mereka apa. Maka Imam Syafi'i kan pernah ditanya ketika seseorang dapat gaji nggak cukup, terus ditanya sama Nabi, kerjaan kamu apa bisa nggak cukup? Kata Imam Syafi'i, nggak cukup, solusinya apa? Ditambah apa dikurangi? Kok ditambah? Berarti nggak tahu misalnya. Kata kan dia
ditanya gaji kamu berapa, 5 dirham. Nggak cukup, nggak cukup. Kerja kamu apa? Ini diperincikan. Kata Imam Syafi'i, dari gaya kerja kamu harusnya kemahalan dibayar 5 dirham. Kalau gitu kembali kepada tuanmu, coba minta gaji 3 dirham. Jadi kata Imam Syafi'i, suruh minta gaji 3 dirham. Karena orang ini ngerti Imam Syafi'i menasihatnya benar-benar, dicoba aja dulu. Nggak perlu apa? Pakai akal-akalan, gimana sih 5 dirham nggak cukup, masa? Nah Pak, 5 dirham itu kurang lebih paling murah harga perak sekarang, perak murni. 1 dirham itu kan kurang lebih 3 gram. 1 gram perak itu kurang lebih 27.000. Berarti satu dirham itu berarti berapa? Kurang lebih 81.000 kali 5 berarti 400-an kan? Sehari dapat 400.000. Kerjaan dia ternyata cuman jaga apa, kemudian melakukan apa. Kata Imam Syafi'i, kebanyakan gaji kamu. Jadi suruh kurangi. Setelah dikurangi 3 dirham, ternyata dia datang lagi ke Imam Syafi'i. Apa sih rahasianya, kenapa dikurangi malah cukup sekarang, gitu ya. Kata Imam Syafi'i, kemarin karena kebanyakan dan itu nilainya terlalu berlebih, jadi hilang berkahnya. Ketika hilang berkahnya menjadi nggak cukup. Makanya suruh nanya sama Imam Syafi'i itu, kalau DPR bilang gaji kami sekian nggak cukup, maka harusnya apa? Kurangi. Kalau nggak cukup juga kurangi lagi. Kalau nggak cukup juga kurangi. Masih nggak cukup, pecat aja sudah. Udah cukup terus semua. Itu kan contoh bahwa apa? Orang beriman itu metodenya kadang-kadang apa? Nggak bisa dikalahkan, karena dia disuruh menghitung sesuai dengan tadi porsinya, pekerjaannya seperti apa. Makanya kalau di sini bapak-bapak gajinya lumayan terus nggak cukup, berarti mungkin apa? Terlalu besar, coba dipotong langsung aja, dikasih masjid sekian. Jangan-jangan pas dikasih masjid cukup, gitu ya. Berarti kebanyakan gajinya. Jadi kan nggak ada tuh, hanya orang beriman yang tahu bahwa nggak cukup karena kebanyakan. Kalau teori-teori barat ada nggak cukup karena kebanyakan? Ya nggak cukup tuh karena kurang, jadi harus ditambah terus. Ya, repot. Bisa dibayangkan kalau di kita sekarang ada yang gajinya sebulan 5,6 miliar. Kira-kira pertanyaannya mau dibuat apa coba? Itu kan sangat kebanyakan sekali. Mau buat makan pun makan apa coba? Belum lagi ternyata direkam medis dokter, ternyata apa? Sakitnya sudah asam urat juga, kolesterol juga, gula juga. Mau buat apa segitu coba? Kalau dia cerdas, ngajinya sama Imam Syafi'i, udah saya cuman cukup sekian aja. Yang sekian silahkan apa? Dibagi-bagi. Mungkin hebat. Itu menjadi catatan bagi kita bahwa kita memang beriman, kita Islam, tapi pertanyaannya dalam masalah harta, jangan-jangan kita malah ikut wal kafiruna humuz zalimun. Kita ternyata ikut strategi orang kafir yang dalam mendapatkan dan menggunakannya ternyata penuh dengan dosa yang akhirnya apa? Membuat susah. Imam Syafi'i sampai mengatakan, ya, dakhalal haram alal halal liyuksiruh. Orang memasukkan yang haram ke dalam yang halal untuk memperbanyak. Ya, fadakhalal haram alal halal fabuksiruh. Kata Imam Syafi'i, padahal memasukkan yang haram terhadap yang halal akan menghancurkannya. Jadi itu yang harus dipahami. Kan memang kayaknya dia misalnya dapat 100 juta, kemudian kasakusuk nambahnya 150 juta jadi 250 juta, jumlahnya memang bertambah. Tapi kalau dia beriman pada Allah, itu akan hancur. Kalau tidak beriman, mungkin nambah terus. Ya nggak beriman. Ya, kalau nggak beriman kan Allah juga, ya biarin aja.
Ini menjadi catatan bagi kita. Pertanyaannya, kenapa orang yang beriman harus punya ya, mindset yang sebegitu rapi di dalam penggunaan harta? Maka akhirnya Allah berikan kepada kita ayat kursi. Selama ini pengertian ayat kursi itu apa bagi kita? Ayo coba diingat-ingat ayat kursi yang disodorkan setelahnya. Ya, kalau kalimat ya dulu kan kayaknya sebelum dapat kursi sering baca ayat, setelah dapat kursi ya, lupa dengan ayat itu. Nah, ayat kursi ini kalau dirunut satu-satu sebenarnya suatu yang harus kita gunakan untuk mengingat ya, bahwa sesungguhnya dalam hidup kita di dunia ini ada tugas besar diri kita adalah ingatlah bahwa kita ini hidup, kalau menyatakan diri orang yang beriman, itu hidup kita tidak bisa, bahasanya kitanya jangan macam-macam. Karena tadi misalnya, wah nggak ketahuan, dalam harta nggak ketahuan, oh ini semuanya, maka ayat ini dibuka dengan kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Bagaimana orang beriman bisa berbuat macam-macam sementara Allah mengabarkan di ayat ini dengan kalimat yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Allah yang melihat kita itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, berarti ngelihatnya sangat jelas. Ngapain kita sangat jelas. Yang bisa ngantuk dan tidur kan yang hakim dunia gitu ya, jaksa dunia bisa ngantuk bisa tidur ya, pengawas dunia, tetapi Allah sudah langsung menyebut. Maka kalau lagi khilaf-khilaf susah-susah baca ayat kursi gitu. Maksudnya baca ayat kursi itu bukan memang ada setan, bukan, itu menunjukkan apa? Kalau kamu kotor dalam dirimu, pikiranmu kotor, bacalah ayat kursi, karena ayat kursi menunjukkan itu. Jangan macem-macem, karena ya Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Allah yang memiliki apa yang di langit dan di bumi. Allah ya yang pertolongan semua yang terjadi, sesuatu ditolong selamat itu adalah biidnihi, dengan izin Allah. Semua yang kamu perbuat juga Allah mengetahui. Semua menggunakan fi'lul mudhari yang menunjukkan apa? Selalu. Kita dengarkan adzan dulu.
Jemaah sekalian rahimahullah, jadi ayat kursi ini akan kita pakai kalau yang kita hadapi takut mengotori diri kita. Ya, setan itu kenapa disuruh baca dulu? Takut setan menggoda, jadi niat kita, pikiran kita kotor. Habis sholat disunahkan baca ayat kursi, ya karena apa? Bisa jadi, apalagi ya kita sholatnya bagus dan sebagainya, jangan-jangan ada niat-niat kotor. Ya, makanya kursi ini yang disebut di sini ini bukan kursi kekuasaan, bukan kekuasaan kita, ini kursi Allah. Jadi kita akan berurusan dengan itu semua. Makanya kalau punya kawan muji-muji terus, boleh tuh Pak Joni bacain ayat kursi katanya. Biar apa, takut nanti dengan pujiannya apa jadi GR saya, jadi saya bacain dulu ayat kursi kan gitu ya. Jadi jalan lihat macam-macam boleh baca ayat kursi. Jadi ini menjadi catatan, ternyata apa ya, kalau kita punya duit banyak ya, ternyata misalnya ketiban apa dapat sekian gitu ya, itu baca ayat kursi bagus. Karena apa? Jangan sampai jelek penggunaannya. Wah, karena mumpung duitnya banyak buat ini wah gitu kan tadi ya. Boleh sih Pak kan gitu. Kalau ya tadi ya, ternyata istri saya yang sekarang aja dianggurin, mau kawin lagi buat apa coba kan gitu, ada artinya ini menjadi catatan bagi kita. Makanya setelah kesucian itulah maka kita ya, saya akan sampai kalimat la ikraha fiddin. Ini biar kita luruskan kan, la ikraha fiddin itu dalam penafsirannya sangat jelas, kita nggak perlu maksa orang kafir untuk ikut orang beriman, itu benar. Tapi kalau tetangga kita tanya dia Islam, kemudian kita kalau kamu Islam ayo ajak ke masjid gitu, itu nggak bisa. Oh, la ikraha fiddin, salah. Karena orang Islam harus dipaksa melaksanakan Islam. Jadi jangan di rumah bapak misalnya anaknya gitu ya, ya udahlah jangan paksa-paksa. Itu kalau dia muslim boleh memaksakan Pak, tapi arti maksa yang nggak boleh itu digebukin itu nggak boleh. Maksa dengan sekian caranya. Makanya sering sekali nih, udah jangan maksa-maksa. Enggak, orang yang sudah beriman harus dipaksa. Bukankah dalam Islam orang sudah muslim tidak sholat, kalau dipanggil oleh qadhi dihukum apa? Cambuk. Berarti kan apa? Boleh dipaksa sholat itu Pak. Jadi seseorang boleh dipaksa sholat karena dia muslim. Jadi selama ini salah pakai ini, nggak boleh ngajak ini, kenapa nggak usah maksa lah, dalam agama nggak usah maksa. Salah, itu nggak boleh. Bapak ajak, udah jelas tetangganya bukan muslim, dipaksa ke masjid ya nggak boleh Pak. Mau diajak apa ke masjid kan gitu ya, ajak sholat ya kurang kerjaan gitu. Tapi kalau tetangganya itu Islam boleh, yuk saya ikut saya yuk, mau kemana, mau ke depan, ternyata dibawa ke masjid ya nggak apa-apa lah. Oh maksa, kata ayatnya disuruh maksa kalau sudah Islam. Yang nggak boleh maksa itu yang bukan muslim. Jadi ajak aja. Kok kalimat sering kan kalau dipaksa kan nggak bagus, dipaksa orang nggak bagus Pak, tapi dipaksa untuk melaksanakan perintah Allah bagus ya, bagus. Jadi punya keponakan perempuan mau keluar rumah, sini kamu nggak saya kasih jajan lagi kalau keluar nggak pakai kerudung gitu kan, itu boleh Pak, berpahala, jangan takut.
Jadi kenapa ya? Karena kan memaksa dia untuk melaksanakan agamanya. Yang nggak boleh itu ya maksa kawan kamu itu agamanya apa lain, suruh pakai kerudung juga, ya itu nggak boleh. Itu nggak boleh maksa ya orang yang bukan beragama. Tapi orang Islam harus tadi boleh pakai bahasa memaksa. Ini sering sekali soalnya ayat ini dipakai seolah-olah apa, nggak boleh maksa-maksa, sholat nggak boleh maksa, ini disuruh maksa. Karena konsekuensi orang yang beriman adalah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Itu sudah kita lewati, itu ayat 208. Jadi masukkan, kalau sudah dia Islam disuruh apa? Sebanyak mungkin ajaran Islam harus dia laksanakan. Itu. Kamu makin dipaksa banyak melaksanakan Islam makin bagus gitu bilang. Kan nggak boleh paksa-paksa. Yang nggak boleh dipaksa-paksa orang lain yang belum masuk Islam itu nggak boleh dipaksa. Ya. Jadi ini menjadi catatan kita bahwa makin kita ya pelajari ayat-ayat Al-Quran ini, kita makin mengerti sebenarnya hidup ini sebagai orang yang beriman itu nggak bisa hidup asal-asalan. Saya tadi pagi ya, saya lupa ya Pak TKM ini, tadi pagi wisuda Adi angkatan pertama, sudah ada wisuda yang insya Allah angkatan kedua juga sudah, yang daftar sudah 7. Alhamdulillah kita sudah ya Pak melahirkan yang 2 melanjutkan ke STID Muhammad Nasir, yang 1 kembali ke daerahnya, yang 1 mengabdi di Kota Bogor. Jadi insya Allah yang akan datang lebih banyak. Nah, saya cuman bertanya, kadang-kadang kita hidup yang terbaik di dunia itu yang kayak apa sih? Apakah yang semuanya lapang, enak, banyak fasilitas, atau yang hidupnya ya ada banyak liku-liku tantangannya? Mana sih hidup yang terbaik di dunia ini? Karena kita harus mengatakan hidup terbaik di dunia ini hidupnya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu hidupnya enak, lancar, aman, atau perjuangan dan tantangan. Perjuangan dan tantangan. Cuman kita ternyata sudah ketularan orang kafir. Di dunia itu udah enak tuh, hidupnya enak, duitnya banyak. Nah itu sebenarnya bukan itu hidup orang yang beriman. Itu yang harus dipahami. Jadi kita sering cari hidup enak, padahal oleh Allah cari hidup yang terbaik, bukan hidup yang enak. Kalau hidup enak ya orang kafir berarti lebih sukses. Tapi kita disuruh hidup yang terbaik. Hidup yang terbaik itu kalau kita bicara rasa, jadi nabi itu rasanya enak nggak? Waduh, rasanya bisa harus ke sana kemari memikirkan ini itu, ya nggak enak. Ya memang itu yang jarang diajarkan pada kita. Kita makin tua pengennya hidupnya makin enak. Salah sebenarnya. Jadi kita pengen yang terbaik menurut saya. Jangan pengen enak. Kalau pengen enak nggak usah ngapa-ngapain aja, nggak ada pahalanya. Jadi kita pengen yang terbaik. Makanya ini juga harus ditularkan, karena sebagai orang yang beriman, hidup ini bukan cari enak, bukan cari banyak duit, bukan. Kita harus hidup yang terbaik. Ya, hidup yang terbaik. Jadi harus berjuang, harus semuanya. Ya, kita selalu bilang contohnya Nabi kita. Jadi harus berjuang, berjuang dan berjuang. Ya, sampai masuk surga gitu. Kita boleh istirahat kalau sudah sampai di surga. Makanya salamun alaikum gitu ya. Sudah silahkan selonjoran boleh. Kalau sudah masuk surga. Kalau di dunia jangan biarkan banyak selonjoran gitu ya. Tapi kalau selonjoran itu boleh, maksudnya santai-santai, nggak ngapa-ngapain, enak, cuman mikirin ya cucu doang, mikirin nih ya. Kita berusaha untuk hidup yang terbaik. Hidup yang terbaik itu ya berjuang, ikut mikirin ya masjid, mikirin agama, mikirin ibadah, mikirin nggak apa-apa, mikir doang juga nggak apa-apa.
Ya, nanti dengan mikir itu ternyata suatu saat ada jalan yang tercapai. Jadi karena mudah-mudahan lah tahun yang akan datang kita saat mau wisudanya sudah lebih banyak nanti jamaah kita undang ya. Kalau tadi undangannya kurang lebih 100, yang datang kurang lebih 70 karena baru berempat yang di wisuda langsung di kantor kita, di masjid dekat kantor kita. Dan ini menjadi pionir untuk pelanjut perjuangan. Kita harus mencetak generasi yang benar-benar ya. Kesan awal itu ya, termasuk Ustadz Dani ikut terlibat di situ, banyak terharu, nangis karena ada yang sangat jujur. Tadinya saya ragu mau masuk ke sini karena cita-cita saya itu pengen pokoknya kerja bagus, gaji banyak, itu ngapain saya mau jadi dai. Tapi dengan pelajaran, ketekunan sampai sekarang saya mantap. Saya lebih milih menjadi ya tadi dai. Sehingga dia bayangkan dalam 1 tahun 6 bulan, setelah pelajaran 6 bulan, saya dulu S1 komunikasi penyiaran Islam, nulis strike news nggak masuk-masuk ke media. Ini yang lulusan kemarin, satu orang ada yang 25 artikel masuk ke media dan dibaca banyak orang, sudah bisa. Makanya tadi salah satunya ada pimpinan SDD Muhammad Nasir. Jadi lulusan kita silahkan bisa jadi tutor di KPI untuk penulisan berita. Jadi berita kayak koran tuh, angelnya mana itu dia sudah 26 artikel, saya kalah. Padahal yang paling membuat saya optimis, alhamdulillah dosen banyak, S3 ada 3, kemudian juga yang mau selesai S3 juga ada 3, sisanya S2 ada berapa, kemudian S1. Untuk 1 tahun ini Pak, gajinya cuma tercatat tapi tidak terbayar. Tapi kata mahasiswa, saya baru tahu bahwa dosen nggak dapat apa, padahal hujan datang, ini datang. Pantesan hasilnya di atas ekspektasi Pak. Di atas ekspektasi itu, udahlah 1 tahun kita bisa dapat apa. Tapi tadi mengalahkan saya yang S1 untuk nulis berita. Padahal sama-sama dibekali penulisan berita. Kemudian yang jatahnya udah 1 tahun 1 juz saja. Itu semuanya 2 juz, ada yang mencapai 3 juz. Ya udahlah, yang penting hadis arba'in mah ajarin aja. Ternyata apa? Bukan hanya belajar, dihafal rata-rata 20 sampai 25 juz. Makanya saya katakan itu karena keikhlasan guru-guru kalian. Yang hingga hari ini gajinya cuman tercatat ya, tidak terbayarkan. Ya, jadi gajinya cuma dikasih baju gitu. Ya kita belum, tapi mereka komitmen. Saya sampai mengatakan, bagaimana dulu sahabat Nabi melahirkan generasi, kita yang cuman begini aja bisa melahirkan yang lebih baik. Berarti kalau sahabat dulu lebih hebat lagi hasilnya. Jadi ini mudah-mudahan mari terus ya, karena ya saya sendiri merasa seumur terus berjalan harus ada generasi yang melanjutkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan Allah meridai dan merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.